Selamat datang teman-teman di podcast kita kali ini. Jadi kali ini kita akan ngobrol lagi bareng Bagas. Buat teman-teman yang mendengarkan podcast gue kemarin mungkin udah tahu Bagas siapa. Jadi kali ini Bagas mau berkeluh kesah ya guys ya? Atau mau curhat? Kayak curhat aja ya guys, biar sesi curhat tuh guys. Boleh. Ya udah. Sesi curhat. Jadi rencananya Bagas itu mau mencurhatkan apa guys? Dan lu tahu nggak, gua tuh orang yang nggak punya sahabat sama sekali dari kecil sampai sekarang. Nggak punya sahabat. Nggak punya sahabat. Bisa dia tuh nggak punya sahabat, men. Lu punya sahabat gak? Gue juga masih bingung tuh sahabat tuh sebenarnya gimana sih? Maksudnya standar orang untuk bersahabat sama orang tuh apa dulu? Kalau kata orang kan di saat ada susah senang bersama, dia selalu ada. Di saat lu sedang kesusahan, di saat lu sedang happy aja atau lagi senang-senang, itu namanya sahabat lu. Di saat lu ada kebutuhan apapun pasti dia selalu ada. Itu sama-sama care. Kalau pada orang awamnya, ya kan? Itu standar persahabatan umumnya, ya kan? Kalau kayak gitu gue nggak punya berarti. Ya gue juga sama gak punya, men. Iyalah. Berarti kita sama-sama gak punya sahabat. Iyalah, kalau kayak gitu mah gue nggak punya. Nah, kalau misalkan lu ada masalah, lu cerita ke siapa? Masalah itu masalah pribadi. Nggak cerita gue mah. Gak cerita ya kan? Sama. Kalau emang punya temen yang deket ada. Kalau gue mah kalau standar persahabatan orang kan mungkin beda-beda ya. Iya. Kalau itu kan lu tadi berbicara standar persahabatan pada umumnya. Iya. Kalau gue menganggap persahabatan sama orang ya dengan kita masih berhubungan aja tuh udah gue anggap sahabat sih sebenarnya. Misalnya gue temenan dari SMP gitu ya kan. Terus hubungan gue tuh masih berjalan baik sampai sekarang. Ya itu sahabat gue berarti. Tapi dia di saat lu susah dia ada nggak? Ya gue nggak berpikir kayak gitu. Karena standar persahabatan gue tuh nggak nyampe situ. Itu bukan dikatakan sahabat kalau menurut gue, hanya teman biasa. Ya berarti beda kan. Iya kan? Makanya kalau standar persahabatan yang tadi lu bilang ya berarti gue nggak punya sahabat. Gue aneh sama. Karena menurut gue orang yang lagi seneng nggak inget gue itu ya wajar kalau menurut gue mah. Kalau orang susah terus nyari-nyari gue ya itu wajar juga. Mungkin kesusahan yang orang itu terus nyari gue itu ya karena mungkin sudut pandang dia itu gue bisa ngebantu permasalahan yang dia lagi hadapi. Kalaupun emang dia lagi susah terus nggak ngehubungin gue ya berarti menurut sudut pandang dia gue itu kurang cocok di permasalahan pada saat itu. Oke. Cukup. Ya kan? Cukup menjawab. Ya sama aja kayak misalnya gue motornya hilang, terus gue minta bantuan temen gue yang kerja di kepolisian, ya pas nggak sih? Ya pas, betul. Iya kan? Kalau misalnya gue minta tolong ke orang yang biasa gue curhatin masalah romance misalnya, gue kalau motor gue hilang gue nggak minta tolong bantuan sama sahabat gue yang ini, percuma juga, dia nggak bisa bantu anjir. Romance Ya hubungannya. kan? Yeah. Mending gue minta tolong sama temen gue yang teman-teman biasa, tapi gue tahu kalau dia itu polisi. Yang kalau kita minta tolong itu kemungkinan besar dia itu bakal ngebantu gitu loh. Karena emang udah tugas dia itu kayak gitu. Ya kan udah jelas. Iya, betul. Terus polisi juga kan kalau misalnya ada datang orang ngelapor kan, pasti dia nggak akan ngomong, ibu mah pas lagi ada motor hilang aja baru peduli sama saya. Pas di luar aja ibu ngejelek-jelekin saya, kan nggak ngomong gitu juga polisi juga. Kalau polisi baper mah gitu nggak sih? Ya kan? Polisi baper, gue baru tahu di polisi baper nih. Enggak, kalau misalnya dia baper kan bisa aja kayak gitu. Ibu ketika rumahnya kemalingan aja ngeluh sama saya minta tolong dibantuin. Di saat ibu senang-senang kemana ibu? Ketika ibu saat susah saat lagi senang-senang ngirim makanan aja enggak, apa segala macam enggak, tapi pengen dibantu ya. Ya. Baper juga tuh polisi berarti ya kan. Kalau emang enggak baper ya udahlah. Ya. Tapi nih Pak, jadi kan Bapak menyebutkan masalah romance, percintaan, hubungan. Kayaknya banyak orang, teman-teman Bapak yang curhat ke Bapak juga masalah percintaan mungkin ya kan. Nah, ada nggak Pak menurut Bapak nih ya, menurut Bapak obat patah hati paling terdalam itu apa Pak? Ini sudut pandang kita berarti ya kan? Ya iya dong, kalau sudut pandang saya kan nanti beda lagi ya kan. Obat patah hati kan orang-orang pada bilang kan salah satu kita mencari kesibukan kan. Iya, banyak itu umumnya. Nah, kan mencari kesibukan. Bermain dengan teman-temannya. Sebenarnya itu bukan obat sih kalau kata kita. Itu cuman selingan doang. Pelarian. Iya, ya mungkin bisa pelarian. Iya, peralihan sih.
pelarian. Iya pelarian. Soalnya biar nggak inget sih ya. Iya. Nggak inget. Tapi Kalau pas misalnya di saat dia di kamar sendirian di rumah ingat iya, lagi. Iya. Jadi kalau bisa berbicara obat ya sebenarnya cuman waktu sih yang ngobatin tuh. Jadi semakin lama. Karena gini Pak, kita juga sakit hati pernah. Dan sampai sekarang pun masih ingat sebenarnya mah. Karena mungkin ya pengingatan gua tuh mungkin tajam juga. Jadi keinget gitu. Mungkin kalau orang yang pelupa mah mungkin 2 hari juga lupa mungkin. Mungkin. Ya kan? Kalau berbicara obat ya gimana ya? Ya nggak ada sih. Kemarin aja kita ikut seminar Patah hati. bukan kayak seminar toxic relationship. Ini diminum boleh ya? Oh boleh. Sekarang ini sponsornya Tejus. Tejus sekarang sponsornya. Kemarin kita ikut seminar toxic relationship. Dokternya juga dokter kejiwaan kan dia tuh. Dokter. Gak ngerti lah kalau itu. Pokoknya intinya dia dokter kejiwaan lah. Dokternya pun bilang gak ada obat yang pasti untuk membuat orang yang berada di zona toksik tersebut bisa lupa. Nggak ada obatnya. Terus? Ya karena kita berbicaranya bukan penyakitnya, kan itu gangguan nggak sih? Iya gangguan. Kalau itu kan gangguan bukan penyakit. Orang obat juga cocok-cocokan deh. Obat juga nggak pasti-pasti juga ya kan? Apalagi ini yang cuma sekedar gangguan, pengen nyari obat ya gimana ya, nggak ada obat gangguan tuh. Apotek datang Bu, saya punya gangguan karena sering marah-marah, obatnya apa ya? Pasti dikasih obat penenang, ya kan? Iya. Besoknya efeknya habis ya marah-marah lagi. Ya kan repot, ya karena emang hobinya udah marah-marah. Hobinya mau diberhentiin ya susah lah. Tapi kalau sudut pandang gue sih ya, gue belum menemukan resep obat patah hati terdalam. Karena gini Pak, gue pernah ada kejadian. Lu pernah gak sih 7 tahun pacaran, dari SMP lu pacaran sama dia? 7 tahun pacaran? Ya. Lama pisan kan? Terus lu ditinggal nikah? Gak pernah. Gue pernah. 7 tahun pacaran? 7 tahun pacaran. Itu 7 tahun pacaran? Iya, dari SMP. Ada putusnya gak? Gak ada. Putus terus balikan lagi gak ada? Gak ada. Oh berarti drill pacarannya? Drill pacaran. Pacaran pada umumnya. Dan kalaupun ditanya di satu momen kenapa lu bisa sayang sama gue, ya gue bilang nggak tahu. Gue bilang nggak tahu. Ya gini loh, logikanya kalau misalkan lu sayang sama si cewek itu karena dia baik, karena dia putih, karena dia rambutnya bagus, tapi di saat dia sudah tidak baik, dia tidak cantik, rambut dia sudah tidak bagus, lu bakal cari alasan untuk meninggalkan dia. Dan gue nggak punya alasan saat itu. Nah cuma sama mantan gue yang ini 7 tahun pacaran ini, ya kan? Kita pacaran, and then kita sempat ribut besar. Karena udah mungkin beda pandangan ya. Beda pandangan. Waktu itu gue tingkat 2. Gue tingkat 2, dia tingkat 1, ya kan? Itu pas 7 tahun pacaran? 7 tahun pacaran. Berarti pacaran dari SMA? Pacaran dari SMP. Dari SMP? Nah, pacaran, pas itu kita 4 bulan lost kontak. 4 bulanan lost kontak. Dan tiba-tiba dia ngasih undangan. Dan ternyata dia nutupin ke gua kalau dia tuh dijatuhkan sama orang lain. Ini lu kenalnya gimana? Kenalnya gimana? Kenalnya gue di SMP bos. Enggak, maksudnya bisa kenal itu satu sekolah berarti? Satu sekolah. Satu sekolah gua. Gua kan pindah dari Bangka Belitung ke Cirebon itu SMP. Oh berarti dia orang Bangka Belitung? Enggak, dia orang Cirebon. Gua pacaran di Cirebon. Gue pacaran di Cirebon. Gue tuh pindah dari Bangka Belitung itu SMP. Gue sekolah di Cirebon. Nah, gue terusnya pacaran lah sama tuh anak dari SMA sampai kuliah, ya kan? Nah, ternyata di saat lulus itu, di saat dia lulus SMA, ternyata dia tuh udah dijodohin sebelumnya sama orang lain. Cuma dia menutupi dari gue. Nah, mungkin di saat ribut besar dan lost kontak, kita punya ini Pak, punya kodenya. Di saat kita lost kontak, kita bilang kita masuk goa. Masuk apa? Masuk goa. Di saat kita ribut, kita punya kode masing-masing untuk menandakan diri, yaitu saya masuk goa. Sampai ada satu momen kita mengechat pasangan kita bahwasanya saya udah keluar dari goa. Tandanya kalau misalnya kita masuk goa, kita kudu menandakan diri dong. Ya kan? Nah, tidak ada kata minta maaf. Cuma saya udah keluar dari goa. Oh, berarti ya udah rujukan lagi.
Paling ya masalah itu. Nah, Oh berarti intinya kayak kalau zaman sekarang mah break gitu tuh. ya break sama sekali. Tapi kalau kita itu masuk gua. Nah, Cuma bahasa doang yang diganti. bahasanya doang diganti. Nah, pas waktu itu dia datang ketemuan sama gua di luar, ngasih undangan, dan ternyata dia mau ngasih tahu ke gua kalau dia itu dijodohkan sama orang lain. Itu obat patah hati, itu patah hati paling terdalam. Sampai ada trauma gue untuk takut berkenalan sama cewek atau bukan cowok ya, cewek. Gue takut berkenalan sama orang baru yang gendernya cewek. Bahkan untuk salaman pun saya nggak mau, enggan-senggan. Ya kan. Nah, sehingga pada akhirnya saya menemukan formula saya seperti ini. Obat patah hati terdalam itu ada 4 step. 4 tahapan waktu. 4 tahapan lah. Yang pertama, introspeksi. Introspeksi kenapa dia bisa meninggalkan kita. Kenapa dia menutupi apa yang salah dari kita. Setelah kita introspeksi diri, yang kedua, berdamai. Iya, berdamai sama masalah. Ya, berdamai dengan suasana, berdamai dengan keadaan. Yang ketiga, mencintai diri sendiri dulu. Mencintai diri sendiri. Ya. Mencintai diri sendiri nggak pas awal. Nggak yang di awal, step awal maksudnya. No, saya di step ketiga. Setelah saya berdamai, saya mencintai diri saya sendiri dulu. Yang keempat, terakhir. Yang keempat, mencintai orang lain. Nah, saat ini mungkin saya sedang berada di step ketiga, mencintai diri sendiri. Berarti step terakhir itu membuka hati lagi buat orang lain gitu lagi. Okay. Gua sekarang lagi di step terakhir, mencintai diri sendiri. Saya dekat sama cewek-cewek mana, bukan saya dekat sama cewek-cewek. Jadi gue kayak fuckboy banget. Gua berteman dengan cewek manapun. Ya kan, berkenalan pun bani sekarang. Salaman pun bani. Gua ada dekat, tapi anehnya mulut saya nggak bisa berkata untuk menembak cewek itu. Nggak bisa bilang sayang gitu. Belum bisa bilang, bukan bilang belum bisa menyatakan cinta. Tapi udah cinta belum? Belum dikatakan, belum mencoba. Ya kalau belum cinta ya emang wajar nggak bilang cinta. Ya kan, tapi sudah mencoba, ya kan, sudah mencoba. Walaupun dia ada perasaan pun, tapi masih trauma. Ya berarti belum cinta berarti. Kalau misalnya udah cinta mau bakal bilang cinta nggak sih? Ada, tapi kan ada juga bilang dia bisa cinta sama kamu, tapi dia masih pendem. Oh berarti kita masih di tahap sayang, berarti sayang doang baru sayang. Baru sayang doang, belum cinta. Iya, belum cinta. Ya kan, belum cinta kayaknya sih. Kalau misalnya orang nembak terus aku cuma sayang, oh berarti cuma sayang doang. Karena saya kan universal. Ya Kalau kan? misalnya aku udah cinta, oh mungkin ada pemikiran untuk kedepannya tuh kayak gimana. Iya mungkin. Kalau cuma sekedar sayang mah orang lewat cantik juga kita bisa bilang sayang gak sih? Bisa lah. Anjir ini ibu-ibu cantik ya, kita kayaknya bisa jadi sayang deh. Mahmud. Kalau misalnya udah berbicara saya cinta sama kamu, berarti kan ada prospek nih ke depannya kita mau ngapain. Ya kan? betul. Kalau cuma sekedar sayang mah ya gimana ya kalau kita ada di kelas terus kelas itu banyak ceweknya, maksudnya banyak cewek yang cantik. Ya mungkin kita bisa sayang sama anak-anak kelas kita mungkin. Ya kan? Iya. Karena emang kita juga orangnya gampang sayang. Jadi semua orang yang dekat sama kita tak sayangin semua. Tapi ya belum tentu cinta. Iya, tapi nggak cinta. Belum tentu cinta ya kan. Nah, tapi kalau menurut ini nih ya, menurut Bapak definisi menyayangi diri sendiri itu seperti apa sih? Kalau menyayangi sendiri itu tidak menyakiti diri sendiri sih. Ah, itu kan umumnya, lebih spesifikasi kayak gimana? Ya tidak melukai. Jadi nggak ngebuat diri kita tuh sakit lah. Kayak misalnya contohnya kita sayang sama diri kita sendiri. Terus kita tahu kalau kayak ngerokok tuh menyakiti diri kita, ya udah kita jangan ngerokok. Tapi kita nggak bisa. Berarti kan karena kita udah terlalu nyaman di ngerokok. Berarti sekarang kita belum mencintai diri sendiri. Gitu ya. Sebenarnya susah sih kalau mencintai diri sendiri tuh. Karena kalau mencintai kan sebenarnya kan dituntut untuk baik ya kan. Iya. Kalau mencintai itu saya sama aja kayak kita sayang cinta sama orang. Kan pasti pengen perjalanan percintaannya itu kan baik ya kan. Betul. Ketika ada yang nggak baik pasti komplain dong. Betul. Kayaknya kita kurang baik deh kalau misalnya tiap hari kita main aja, kayaknya nggak produktif nih, gini. Nah, pasti kan di situ ada salah satu orang yang berpikir kalau momen itu tuh kurang baik. Ya. Nah, ketika introspeksi, berarti kan dia cinta sama hubungannya kan. Nah, dari situ sama aja ke diri kita sendiri, balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau emang di saat sekarang kita itu belum introspeksi buat diri kita sendiri ada hal yang salah. Berarti kan cinta kita terhadap diri sendiri juga kan masih kurang. Karena masih ada sebenarnya yang salah, tapi kita masih nyaman-nyaman aja.
kita udah tahu nih ngerokok tuh salah buat diri kita sendiri. Betul. Tapi kita menjalannya dengan nyaman-nyaman aja. Mungkin suatu saat kita baru sadar kalau ngerokok itu salah. Nah mungkin pada saat itu kita baru bisa cinta sama diri kita. Iya betul. Iya kan? Iya, saya mau kepikirannya. Anjing goblok banget gue. Iya kan? Iya. Sama aja kayak misalnya orang pacaran terus menurut sudut pandang orang pacarannya itu aneh, pacarannya itu nggak pada umumnya gitu. Iya, gue juga penasaran ya. Pengen tanya sama teman gue. Ada teman gue pasalnya Pak, dia nggak pernah pacaran sama sekali. Bahkan untuk duduk di sebelah cewek aja dia takut. Takut gitu. Gue pengen tanya, kenapa lu takut? Gue pengen tahu pandangan dia kayak gimana. Ya mungkin cowoknya menjalankan perintah agama banget mungkin agamis kayak sih dia. Ya agamis banget mungkin. Ya sih teman gue ini agamis banget. Ya mungkin dia sudah cinta sama dirinya sendiri. Dia ngerasa kalau kayak gitu tuh nggak baik, jadi jangan sampai kayak gitu mungkin. Oh, takut kebablasan mungkin ya. Takut nantinya dia melakukan hal yang tidak dia inginkan, repot lagi kan. Nah, tapi nih Pak, di saat saya mencoba untuk ngebuka hati lagi sama cewek, ada aja halangan-halangannya. Contoh kayak gini, gue nih ya deket nih sama cewek, kayaknya rasa nyaman udah mulai ada. Rasa nyaman ya? Rasa sayang cinta tuh udah mulai ada. Cinta udah ada. Apa baru sayang? Sayang, nyaman, cintanya sedikit tapi. Ya pokoknya gue tuh kalau sebelah lu enak, ngobrol sama lu enak, dan gue pengennya lu ada buat gue. Ini kayak gitulah. Iya. Ya kan? Nah, tapi di saat baru nyaman berarti. Ya, tapi di saat saya ingin coba menyatakan perasaan saya, ternyata si cewek itu udah punya sama cowok lain. Setiap cewek yang gue dekatin. Ya mungkin ceweknya nggak nyaman sama lu berarti. Ya karena milih yang lain sih. Kalau misalnya dia masih nyaman sama lu, mah nggak akan milih yang lain. Berarti yang salah sama di gue apa tuh sih? Ya bukan salah, itu baik nggak sih? Dengan lu tidak buru-buru, itu salah satu cara atau defend buat diri lu sendiri. Loh, kalau misalkan defend buat diri sendiri, berarti tandanya gue gagal dong. Enggak lah, daripada lu nanti jadian malah 2 hari jadian terus putus, ribet lagi anjir. Lu ngebanyakin katalog mantan anjir. Bukan katalog mantan, yang katalog gebetan ini mah. Iya kan? Iya betul. Makanya lah, daripada nanti katalog mantan lu lebih banyak, mending gak usah jadian. Emang lu pengen dicap sebagai lelaki yang memiliki banyak mantan kan? Gak kurang bagus juga gak sih? Apa dicapkan fuckboy gitu. Emang definisi fuckboy itu gimana sih? Dulu kan kita tahu kan playboy ini ya. Ya kan? Orang yang deket sama semua cewek atau punya cewek banyak, pacar banyak, playboy. Nah, itu kalau cowok yang punya ceweknya banyak. Kalau cewek yang punya cowoknya banyak, itu sebutnya apa? Kalau cewek yang punya cowok banyak, playgirl. Punya cowok banyak apa punya gebetan banyak? Enggak gini loh. Kadang lu pasti punya kan teman cewek, pacarnya itu bukan satu. Pacarnya nggak satu. Tapi banyak. Bisa 2, bisa 3. Ya kan? Ya lebih dari 1 lah intinya. Ya lebih dari 1 lah kan. Ya itu dicapnya apa? Kalau umumnya cowok yang memiliki cewek banyak disebutnya playboy. Playboy. Ya kan? Atau ya mungkin orang bilang sekarang fuckboy. Ya kan? Nah, terus kalau misalkan cewek yang punya pacarnya banyak, ada juga tuh cewek kayak gitu tuh. Iya. Dicapnya apa? Ya sama aja berarti. Lo kan playboy. Ya tinggal diganti boynya aja gak sih? Jadi playgirl. Nah, terus ada lagi definisi fuckboy. Ada lagi yang bawa definisi softboy. Softboy? Ada loh. Bapak gak tahu softboy? Jadi cowok yang tenang-tenang aja gitu. Jadi cowok yang kayaknya dia pendiam, penurut, gak suka gondong-gondong cewek, tapi di belakangnya ternyata dia ceweknya banyak gitu loh. Oh, jadi dia main rapi lah. Main rapi. Tapi fuck juga. Tapi dia juga bajingan juga. Oh, berarti itu cuman caranya aja beda berarti. Ya, makanya itu kan sekarang tuh apa ya, inisial tuh semakin banyak dan bikin kita pusing. Iya nggak sih anjing? Kalau kita nggak apa ya, nggak ngikutin kayak gitu-gitu sih. Udah playboy aja udah cukup sih kalau kita mah. Itu playboy aja udah cukup bagi kita daripada fuckboy apa segala macam ribet. Mending dia playboy udah. Ya tapi apa ya? Kan anak-anak zaman sekarang kan tahu sendiri lah ya kan.
nyebutnya fuckboy, ya kan? Dan itu sama Bagas, kenapa sih? Gebetannya banyak, dia fuckboy. Hah? Gebetan loh, bukan pacar. Iya. Gebetan bisa jadi teman, saya tuh punya teman cewek banyak gitu loh. Karena di saat kita ngobrol dengan cewek, di saat kita ngobrol dengan cowok, kalau kita ngobrol dengan cewek, itu beda pembawaannya kita. Tergantung kita ngobrol dengan siapa. Iya. Ya kan? Dan lu juga mungkin kalau bercerita-cerita juga lebih nyamannya dengan cewek gak sih? Kalau tentang hubungan-hubungan pasangan segala macam, lu pengen tahu sudut pandang dari cewek kalau kita bicara ini kayak gimana. Begitu pun dengan cewek. Ya gak sih? Terus? Ya kan? Karena kalau misalkan kita berbicara dengan cowok, ya kan? Contoh temen nih, kita pengen menceritakan hubungan asmara kita, curhat dengan cowok. Nah, pasti ada aja cowok tuh bakal ngomong, lu mah gitu aja cengeng, baperan segala macam, malah membuat kita nggak nyaman gitu. Iya. Kita tuh butuh masukan, bukan butuh ejekan. Butuh support lah ya. Nah, ya kan, nah salahnya tuh di situ cewek-cewek tuh. Kalau kita punya teman cewek banyak, disangkanya fuckboy. Padahal kita hanya pengen berteman gitu. Itu salahnya di mana kan? Gak ada kan? Gak ada salahnya. Gak ada salahnya kan? Tapi kenapa cewek mengucapkan seperti itu? Mungkin cewek yang mengecap lu kayak gitu mungkin punya perasaan mungkin. Wah, perasaan dari mana pak? Kita tahu kita sama dia tuh jadi terus pak. Ya namanya perasaan kan nggak diungkapin juga bisa kan? Bisa. Ada kok yang. Nah ya mungkin sirik, ya, mungkin salah satunya. Mungkin. Ya, kalau kita mah nggak ngambil pusing sih. Kalau misalnya ada yang bilang kita playboy ya, udah aja lah. Kita harus profesional ketika orang yang bilang playboy. Jadi kita kalau di depan dia kita harus benar-benar menjadi playboy yang baik dan benar. Begitu aja sih. Playboy yang baik dan benar kayak gimana itu? Playboy yang baik dan benar. Jadi biar asumsi dia itu ngena banget tuh. Soalnya nanti kalau nggak ngena, takutnya nanti dia malu ya kan. Nah, dan anehnya lagi nih Pak, kalau saya dengar-dengar perjalanan pacaran dari dulu sampai sekarang, gue cita-cita sama nyokap zaman dulu. Kalau pacaran zaman dulu, kalau zaman dulu cewek itu pengen nyari cowok yang baik, sopan santun, apa segala macam, tidak pernah selingkuh. Ya kan? Berarti cewek dulu nyari pasangan itu yang bener-bener mendahulukan attitude-nya. Ya. Kalau sekarang nih Pak, yang saya dengar nih Pak, ya kayaknya saya perhatiin nih teman-teman cewek saya, teman-teman cewek itu atau cewek-cewek sekarang itu ingin pacaran, ya yang ada adrenalinnya. Ya cowoknya nakal-nakal dikit lah. Oh iya. Ya kan. Yang ada adrenalinnya. Oke. Ya lu pasti bisa melihat lah sekarang inilah. Ya kan. Misalkan yang pacarnya kayak gitu aja, malah ada flat. Bosen gak sih? Iya. Ya kan. Malas kan tuh cewek tuh nyari yang cowoknya yang nakal. Yang sedikit-sedikit aneh. Sedikit nakal lah, yang suka juga sama mainan cewek. Terus terketahuan, kamu playboy, kamu fuckboy. Lu yang nuntut kita. Terus lu yang nuntut kita buat jadi kayak gini. Nah sekarang lu menyalahkan kita. Dari cewek tuh maunya apa? Ya mungkin dia nggak nyari jodoh, mungkin dia cuma nyari pacaran doang. Kalau ibu lu waktu itu kan nyarinya jodoh kan, nyari pasangan hidup kan. Ya karena zaman dulu tuh nikah muda banyak Pak. Iya, nyarinya pasangan bukan nyari pacar. Kalau nyari pacar doang terus kayak gitu ya mungkin wajar karena standar pacaran dia. Mungkin dia kalau ditanya nyari jodohnya maunya kayak gimana nggak gitu sih. Beda pertanyaan bahkan beda jawaban juga. Iya sih. Misalnya kita ngelihat cewek pacaran terus ngelakuin hal yang menurut kita salah gini. Oh ya berarti dia itu selera pacarannya kayak gitu. Dan kita yakin dia kalau ditanya pengen nyari suami yang kayak gimana, dia nggak akan pengen punya suami kayak gitu juga. Bisa. Ya kan? Ya namanya orang cewek cowok ya, kalau mencari pasangan ya pengennya attitude-nya baik ya sih. Iyalah. Ya kan? Betul. Kalau nggak attitude-nya baik ya buat apa dinikahin lah ibaratnya gitu loh. Ya kalau gue liatin sih ya malah aneh-aneh sekarang tuh ya, malah cewek itu pengen nyari cowok tuh yang kalau misalkan hubungan mereka tuh ya ada nakal dikit, tapi di saat udah ketahuan dia selingkuh dapat malah menyalahkan kita, metafisik kita. Ya apa ya? Ya udah umum mungkin kayak gitu. Ya mungkin satu cara untuk biar putus. Oh berarti biasa. Ya kan bisa jadi gak sih? Ya kan bisa jadi kan untuk menimbulkan suatu permasalahan dan mengatakan putusnya itu tidak terlalu salah-salah banget kan. Bisa juga nyari pokoknya momen. saya yang putusin. Nyari pokoknya momen. saya yang putusin. Jangan sampai saya yang diputusin. Saya yang putusin. Nyari momen Pak kayak gitu mah. Pastilah nyari momen. Ya bukan mengecap nyari momen ya, maksudnya kan salah satu kemungkinan
Ya kalaupun emang nanti ada yang nggak kayak gitu ya berarti bagus lah. Kan kita berbicara kemungkinan aja. Kalau udah bicara masalah romance ini bakalan panjang ini. Karena bakal banyak banget pembahasannya ini. Iya. Apalagi kayaknya Bapak kayaknya ini saya lihat seorang bukan saya nggak bilang Bapak sebagai playboy, cuma gebetan Bapak banyak. Enggak, Pak. Kita teman cewek aja masih bisa dihitung, Pak. Enggak banyak-banyak banget. Yang bisa dihitung. Kita kan udah tua, Pak. Circle pertemanan kita tuh udah sempit. Iya nggak sih? Iya betul Ya kan? sekali. Kalau masih muda kan circle pertemanan itu masih bisa terbuka lebar tuh. Iya. Kita main sana sini masih diterima. Tapi pernah nggak sih Pak, lu kalau misalnya lu pernah nggak lu pacaran, terus pacar lu kenalkan sama orang tua lu atau keluarga besar lu, pernah nggak? Enggak pernah sih kalau tiba-tiba dikenalin mah. Mungkin kalau main ke rumah pernah. Main Tapi kalau sengaja, "Ma, ini pacar mau kenalan," enggak sih. Cuma kalau main ke rumah mah pernah. bener kemah ya kan. Kayak diajak makan gitu-gitu kan Mas Ira. Nah, Enggak sih. ya makan sambil dikenalkan ini pacar saya apa segala macam. Enggak, kalau kita enggak pernah sumpah. Oh, enggak pernah. Makanya kita suka lucu kalau ngelihat teman kita kenalan sama orang tuanya, terus kalau ada acara-acara keluarga dia ikut gitu loh. Kita kayak lucu aja. Anjir, lucu ya kayak gitu. Soalnya kalau misalkan nggak jadi gimana, malu setengah mati gua sih. Kita bukan mikir kemalunya, cuman mikir kelucunya aja. Ih, lucu ya bisa kayak gitu tuh. Tapi Kita juga kalau misalnya jadi pacaran sama orang terus kita kayak gitu tuh, kita diajaknya juga berat tuh. kenapa gitu? Asa malas aja sih kalau kita mah. Kayak misalnya makan sama keluarga orang, terus ya nggak terlalu kita kenal juga. Asa gimana? Gitu. Tapi bukannya bagus ya kalau misalkan udah kenal satu sama keluarga yang lainnya. Jadi kita tahu gitu pacarnya anak kita kayak gimana gitu. Ya nggak Ya sih? kita mah dengan main di rumah juga udah cukup gak sih? Ya, tapi kan nggak tahu kalau di luar. Ya jalan aja keluar sama keluarganya kalau perlu mah. Nggak mesti kayak namanya keluarga besar tuh pasti ada saudara-saudaranya juga nggak sih Pak yang datang tuh. Misalnya kalau ibu, bapak sama dia yang orang yang pacaran sama kitanya gitu, terus sama kita berarti kan berempat nih. Ya, itu nggak masalah lah. Kalau makan di luar terus keluarga besar hitungannya kan kayak saudara, terus ada nanti ada ponakan apa segala macem. Terus peran kita tuh apa gitu tuh? Anjir kita kayak gini di sini, aduh malas lah. Jadi kita tuh kayak punya asumsi-asumsi aneh yang nggak mau kita sampai ke situ. Jadi salah satu caranya mending kita nggak ikut gitu tuh. Tapi kita nggak mau menerima resiko-resiko yang ada di pikiran kita tuh. Jadi daripada resiko itu datang dan takutnya kita nggak bisa siap dengan resiko itu, jalan satu-satunya menurut kita udah mending nggak usah ikut. Mending gak usah ikut ya. Iya. Kalau emang nanti ceweknya punya sudut pandang, kan aku pengen kenalin gini. Ya udah sih di rumah juga udah kenal aja. Ya kan di rumah juga udah cukup gitu loh. Bibi paman kamu tuh nggak mesti tahu aku siapa juga, ya kan? Cuman cukup ibu bapaknya atau adiknya atau kakaknya yang masih satu darah keluarga dianya doang gitu tuh, itu nggak masalah lah. Udah cukup, nggak mesti sama bibi ponakan atau sama sepupunya dia, udah ribet pisan nggak sih itu mah anjir. Ada nggak satu momen bapak pacaran si cewek itu ngajak minta buat liburan sama bapak berdua? Pasti ada dong. Liburan, kalau atau liburan enggak sih, lebih ke mungkin main ya. Kayak main beberapa kayak hari ke curug gitu-gitu tuh. Sampai nginep nggak? Enggak ya? Enggak sih. Dan kita pun males untuk kayak gitu. Kenapa sih? Apa bapak orang yang nggak suka liburan? Liburan suka, cuman kita kalau liburan sama pacar tuh kayak gimana gitu tuh. Kayak ngebuat kita ribet aja sih. Ih, bukannya malah enak ya? Kalau kita mah ribet sih. Ribetnya? Kalau kita ribet karena gini loh Pak. Kita pacaran nggak liburan aja Udah ribet Pak. Ya kan, udah marah-marah aja tiap hari tuh ya kan. Udah ada masalah yang sebenarnya nggak dipermasalahin. Itu tuh kita belum, ya ibaratnya kita tuh belum satu ruangan loh itu tuh. belum satu rumah tangga. Iyalah, anjir gimana nanti kita liburan, kira yang setiap hari tuh kita tuh ngeliat DWK baik. Bosan mungkin ada ya. Bukan bosen, lebih ke kita nggak mau ribet, kita nggak mau ada masalah beranteman yang nggak menurut kita nggak penting aja. Tapi kalau misalkan berantem kayak gitu bukan satu bumbu-bumbu dalam satu hubungannya. Iya sebenarnya mau bumbu sebenarnya. Cuman karena emang kita orang yang nggak suka berantem aja, jadi kita sangat menghindari yang namanya berantem. Jadi kalau misalnya berantem kita nggak ngerasa salah nih, terus berantem ya udah kita dengerin aja sampai selesai, sampai capek kita dengerin. Terus kalau misalnya ceweknya bilang kenapa sih diem aja,
nggak apa-apa. Aku suka aja ngelihat kamu ngomong. Diam aja. Sampai kita pancing-pancing aja sampai ngomongnya lama, capek. Jadi pas sudah di rumah udah nggak marah-marah lagi, so udah capek sih. Pancing-pancing sampai marahnya sampai bener-bener capek tuh. Pancing-pancing terus. Itu Pak, seninya pacaran tuh sebenarnya di situ. Iya, seninya pacaran. Kalau marah-marah bumbu ya, kalau marah-marahnya sekedar lucu-lucuan mah iya bumbu. Oke Pak, kayaknya Udah kita ya, cukup ya Pak. cukup nih. Kayaknya kita udah ini minuman sampai habis semua. Iya, udah lama banget kita ngobrol. Dan mungkin orang-orang yang dengerin kita ngobrol juga udah Mulai kelelahan. mulai pusing ya. Kelelahan Tapi kalau yang mendengarkan obrolan kita sampai akhir semoga bisa mengambil sisi positif dari asumsi-asumsi kita ya Pak ya. Amin. Ya. Ya udahlah, nanti kita ini aja lah, kita cerita-cerita horor ya Pak lain kali kalau emang ada ya. Soal tadi kita kayak ngebahas orang-orang kesurupan, jadi kita kepancing-pancing untuk cerita horor. Kalau horor sih ada sih, next time gua ada. Karena kebetulan kehidupan gua juga sering ketemu sama dunia kayak gitu. Soalnya kita kalau ngedenger orang-orang yang cerita horor tuh nggak masuk pikiran kita tuh, masih nggak masuk, nggak senalar sama kita. Jadi asa aneh aja menurut kita. Oh, ada nanti gua next time ya. Iya, oke deh. Ya udah, terima kasih yang sudah mendengarkan obrolan kita sampai akhir. Jangan bosan-bosan ngedengerin suara gua nih yang aneh. Tapi semoga kalian bisa terhibur. Bye. Bye.